Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tongsis Fisika, terutama bagi Anda yang baru bergabung bersama channel ini. Sejenak kita tidak bahas dulu tentang kefisikaan, tapi melanjutkan bahasan yang sebenarnya di video sebelumnya sudah pernah saya bahas beberapa, yaitu tentang Google Form. Sebelumnya, saya hanya tahu bahwa membuat Google Form itu haruslah di komputer atau di laptop. Walaupun saya tahu kalau sudah jadi Google Form, file Google Form-nya itu bisa kita operasikan, dibagikan, ditutup, dibuka linknya itu dengan menggunakan smartphone. Nah, tapi belakangan saya tahu, nih atas perbincangan bersama teman saya, ternyata membuat Google Form-nya pun bisa dibuat melalui hanya dengan smartphone saja. Jujur saya baru tahu baru-baru ini. Jadi video ini mungkin akan berguna bagi Anda yang ingin membuat Google Form tapi hanya dengan menggunakan handphone saja. Nah, untuk membuat Google Form dengan menggunakan handphone, yang pertama harus kita lakukan tentunya adalah mengkoneksikan perangkat kita dengan internet terlebih dahulu. Jadi ini pembuatan Google Form mau di handphone ataupun di laptop harus terkoneksi ke internet ya. Oke, yang kita lakukan pertama kali yaitu kita masuk ke search engine-nya. Di sini saya menggunakan Google. Kemudian kita ketikkan, kalau saya tuh sudah ada historinya itu Google Formulir. Kita ketikkan sajalah Google Formulir gitu ya. Nah, Google Formulir, klik. Nah, kita masuk ke yang bagian ini nih, yang Google Doc Form Create. Ya, kita klik. Nah, maka kita disediakan satu form kosong seperti ini. Tampilannya ini mirip-mirip dengan yang di laptop tentunya, tapi ada beberapa penyesuaian lah yang nanti kita lihat ya. Yang kita lakukan pertama kali tentunya seperti biasa, kita tentukan dulu judulnya ya, di sini nih, sebelah sini. Kita ketik saja judulnya, misalkan tes coba-coba lah gitu ya. Tes coba-coba. Nah, gitu. Ya, ini random saja saya gunakan ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan pertama, saya ingin meminta data diri dari responden atau dari siswa lah kalau kita seorang guru gitu. Seperti biasa saya tanyakan nama, saya tulis yang pertama nama dulu deh. Nama. Oke, saya tulis nama, yang jawaban singkat. Oke, dan ini wajib diisi. Oke. Kemudian berikutnya kita tambahkan pertanyaan lainnya. Nah, kalau di laptop itu kan tambahkan pertanyaan itu dia berbaris di sebelah kiri ya, sebelah kanan ya, ini di bawah nih. Ini nih tambahkan pertanyaan. Oke. Kemudian saya minta mereka mengisikan kelas. Nah, gitu. Nah, pilihannya jangan pilihan ganda, saya ingin drop down ya. Saya masukkan misalkan kelas 11 MIPA 1 gitu. Kemudian pilihan keduanya 11 MIPA 2. Nah, oke, 3 sajalah. Yang ketiganya 11 MIPA 3. Oke, saya buat begini, wajib diisi. Oke. Dan saya tambahkan pertanyaan satu lagi, yaitu NIS, nomor induk siswa. NIS. Oke. Kalau saya di setiap ulangan atau setiap pertanyaan gitu atau apapun itu, siswa ataupun responden itu saya wajibkan mengisi NIS ataupun apapun itu yang merupakan nomor unik. Nomor unik itu yang tidak akan sama antara satu responden dengan responden lainnya. Untuk apa? Biar ntar si responnya bisa direkap seperti ini. Oke. Nah, untuk bisa merekap seperti ini, nah itu sudah saya buat di video sebelumnya, yang linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi yang ada di bawah, yaitu merekap beberapa Google Form menjadi satu sheet.
gitu. Oke, nah saya nis jawaban singkat. Oke, angka adalah angka. Oke, jadi ini sudah angka, jadi nanti ini wajib diisi. Oke, nah 3 saja, nama, kelas, nis. Lalu kemudian berikutnya saya masuk ke bagian lain. Oke, bagian berikutnya nih, untuk menambahkan bagian berikutnya ada di sebelah sini nih. Oke, diklik saja. Oke, ada bagian 2 ya. Kalau tadi setiap bagian 2 ini saya namakan aja nih pertanyaan. Oke, nah lalu kemudian saya tambahkan soal. Klik. Oke, nah, saya tambahkan soal. Pertanyaan pertama saya buat yang gampang saja dulu. Maksudnya gampang itu tidak ada gambar, tidak ada rumus, tidak ada apapun lah, hanya teks saja ya. Misalkan, nah misalkan saya buat pertanyaan aja lah, 1 tambah 1 sama dengan, gitu. Nah, ya pilihan ganda ya. Oke, saya buat, ini bisa tambahkan semuanya. Oke, ternyata bisa otomatis ya ternyata. Oke, bisa otomatis disediakan tadi ya, ada layanannya disediakan 1 2 3 4 5 gitu. Kalau saya ingin tentukan berikutnya adalah kunci jawabannya. Oke, untuk menentukan kunci jawabannya tentunya kita harus setting dulu ini ke dalam kuis. Nah, tempat nyetingnya ada di sebelah sini nih. Nah, ada di sebelah sini, setelan. Nah, klik. Nah, oke. Presentasi saya tidak ingin ada tampilan link untuk menyerahkan tanggapan lain, saya tidak mau ada ini, tapi saya ingin tampilkan status progres. Ini bebas ya, di aturnya silahkan saja. Nah, kemudian ini kuis. Nah, ini jadikan sebagai kuis. Segera setelah pengiriman, oke. Nah, yang ini saya hilangkan. Kalau saya tidak ingin ada mereka melihat poin, biar sebentar aja lah ya. Kenapa? Itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oke, kemudian simpan. Lalu kemudian dari sini saya bisa, ini nih kunci jawabannya, kita klik ini. Tentunya 2 ya. Oke, poinnya saya tentukan, misalkan poinnya adalah 3 misal. Bebas saja ini ya. Jadi kunci jawabannya, poinnya atau nilainya, skornya berapa. Oke, selesai. Nah, oke, berikutnya saya tambahkan soal berikutnya. Oke, nah soal berikutnya coba deh, saya pengen tambahkan gambar gitu ya. Nah, misalkan pertanyaannya di bawah ini adalah gambar apa gitu. Nah, ini ada sebelah sini nih, ada gambar nih. Nah, tempat menyertakan gambar ya. Tinggal kita klik. Nah, sisipkan gambarnya bisa kita unggah dari perangkat ini, bisa dari kamera. Oke. Oh, bisa melalui URL. Nah, selanjutnya saya pengen dari penulisan gambar aja deh ya. Ini bisa berbagai ya. Nah, misalkan saya ketikkan mobil. Oke, saya ambil satu gambar deh. Nah, oke, ini aja saya ambil ini, sisipkan. Oke, yep. Nah, ini ya. Opsinya ya ini ngacak aja lah ya. Motor, ya, kemudian mobil, kereta api gitu ya, ini pesawat ya, bebas lah. Ini saya buat 5 opsi. Andong, ini mah ngacak aja. Oke, saya buat kunci jawabannya mobil, gitu kunci jawabannya. Poinnya saya ingin mereka ini poinnya 5 gitu misal, gitu.
Next, berikutnya saya mau buat pertanyaan yang ada gambar, tapi misalkan saya punya buku nih. Ya, buku ini ada gambarnya nih. Saya pengen gambar ini lebih gampang sebenarnya. Lebih gampang dibandingkan kalau di laptop. Jadi caranya kita foto dulu nih, kalau saya nih caranya kita foto dulu, lalu kemudian kita crop dan kita simpan gitu. Nah, sehingga tersimpan di galeri kita. Nah, dan ini nanti yang akan kita upload gitu. Misal, oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, misal pertanyaan saya ngasal aja nih, walaupun ini secara kefisikan soal ini salah ya, nggak dapat lah. Cuman ini mah biar gampang aja. Berarti gambar di bawah ini nilai n adalah, nah, ya ini ngasal aja lah ya. Oke, kemudian saya sertakan, kemudian saya unggah, cari. Oke, saya cari di file berarti. Oke, nah ini dia gambarnya. Gambar yang ini tadi. Oke, dia unggah. Nah, oke. Lebih gampang ya. Lebih gampang dibanding ketika di laptop. Kan kalau di laptop kita mesti foto dulu, kita mesti transfer dulu dari kamera atau dari handphone ke laptop gitu. Kalau ini langsung deh. Nah, ini. Oke, misalkan jawabannya misal nih. Misal ini ya, ini 10, kemudian 20, 30, kemudian 40, sama 50. Nah, ini. Nah, kemudian saya buat kunci jawabannya, misal ini ngasal juga nih. Ini kunci jawabannya misalkan yang 40. Klik, ini poinnya adalah 8 misalkan gitu ya. Nah, jadilah kita punya berapa soal nih? 1, 2, 3 soal. Oke, soal terakhir yang ingin saya contohkan yaitu kita copy paste dari soal yang sebelumnya ya, jadi import pertanyaan. Jadi di sini ada pilihan import pertanyaan. Nah, saya ambil dari formulir yang ini aja lah, gaya magnet, pilih. Oke, saya ngacak aja lah. Ini nih, saya ambil yang ini, import pertanyaan. Nah, udah deh tuh, selesai. Kalau import pertanyaan, mana tadi? Nah, ini dia pertanyaannya, sudah langsung dan jawabannya, dan poinnya nih. Poinnya ada, oke, poinnya 3 tuh. Nah, tentunya cara membagikannya sama saja sih dengan yang di laptop. Di sini ada lambang untuk membagikan ke siswa ya. Di sini ada lambang apa ya? Ini pesawat kertas ya yang ini. Nah, lalu kemudian kita klik bagian yang ini. Nah, lalu kemudian bisa kita perpendek URL ataupun yang lain, perpendek URL, salin, dan kemudian kita bagikan entah itu lewat WhatsApp atau Telegram atau di Google Classroom, terserah. Ya, setelah itu keluar lagi. Oke, dan untuk menutup, meng-on-off-kan link soalnya, nah ini ada sini nih di tanggapan, ya. Jadi menerima tanggapan atau tidak menerima tanggapan. Nah, itu dia cara membuat Google Form dengan menggunakan smartphone. Ternyata bisa ya. Oke. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.